Halo, perkenalkan nama saya Naura Rahadatul. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan algoritma pemrograman soal UTS nomor 7-nya. Jadi di sini soalnya tuh membuat program untuk mencetak barisan Fibonacci, misal inputnya n sama dengan 5, maka outputnya 1, 1, 2, 3, 5. Nah, jadi di sini eh, logika dan deskripsi programnya. Algoritma program yang saya buat ini untuk menampilkan barisan bilangan Fibonacci sebanyak n suku menggunakan rekursif. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan n. Jika n kurang dari 0, program menampilkan pesan bahwa nilai n itu harus positif. Jika n lebih besar dari 0, program memanggil fungsi Fibonacci n, fib n. Ia menggunakan rekursif untuk menghitung nilai Fibonacci dengan kondisi dasar fib 1 sama dengan 1 dan fib 2 sama dengan 1. Sedangkan nilai lainnya dihitung dari fib n-1 ditambah fib n-2. Program kemudian menampilkan n suku pertama barisan Fibonacci secara berurutan dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian terus berikutnya sini ada dua fungsi kan, fungsi fib sama fungsi main. Nah, untuk fungsi fib-nya mulai begin if n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, maka return 1. Jika tidak, return fib n-1 ditambah fib n-2, and if. Nah, untuk fungsi main-nya, pendeklarasian variabel ni bertipe integer, begin mulai read n. Nah, pengecekan kondisi jika n kurang dari sama dengan 0, maka write n harus positif. Jika tidak, write barisan Fibonacci diikuti dengan perulangan for i sama dengan 1 sampai n. Write memanggil fungsi fib i, kemudian if i tidak sama dengan n, maka write koma. Kemudian and if, and for, lalu write new line. Enter ya. And if, and. Kemudian, sini coba ke program. Nah, di sini saya menggunakan header IOStream, terus using namespace std agar saya saat nanti si out si in-nya tuh terbaca, terpanggil. Kemudian ada fungsi fib in n, kemudian pengecekan kondisi jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, maka dia akan return 1. Jika tidak, return fib n-1 ditambah fib n-2. Dan ini untuk fungsi main-nya. Ini untuk proses input, n-nya tuh mau seberapa banyak Fibonacci-nya. Kemudian jika n kurang dari sama dengan 0, maka n harus positif. Lalu jika tidak, cout barisan Fibonacci diikuti dengan perulangan cout fib i, kemudian jadi setiap fungsi yang dipanggil itu dia akan outputnya. Kemudian jika i tidak sama dengan n, maka cout, kemudian cout handle enter. Sini saya build run. Nah, 5. Nah, di sini ada Fibonacci ada 5, 1. Nah, ini adalah benar ya. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5. Dari Fibonacci-nya. Nah, jadi dari program saya tadi sambil udah saya jelasin. Jadi cara kerjanya itu dengan cara mulai program, kemudian mendefinisikan fungsi fib n. Program memeriksa apakah nilai n ini sama dengan 1 atau sama dengan 2. Jika kondisi tersebut terpenuhi, fungsi mengembalikan nilai 1. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi memanggil kembali fungsi fib dengan nilai n dikurangi 1. Fungsi juga memanggil kembali fungsi fib dengan nilai n dikurangi 2. Hasil dari kedua tersebut dijumlahkan, lalu dikembalikan sebagai nilai Fibonacci ke n. Nah, di sini program utamanya input n, kemudian program memeriksa n. Kurang dari itu, jika iya, n harus positif, dia akan menampilkan pesan ke layar. Jika nilai n lebih besar dari 0, maka dia akan memanggil fungsi fib,
fib I untuk mendapatkan nilai Fibonacci ke I. Nilai tersebut kemudian ditampilkan. Program memeriksa apakah nilai itu tidak sama dengan N. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program menampilkan tanda koma sebagai pemisahan antar bilangan. Setelah seluruh bilangan Fibonacci ditampilkan, program berpindah ke baris baru. Program pun selesai. Nah, untuk saya input tadi N kan? Mulai program, input jumlah bilangan Fibonacci, N diisi dengan 5. Cek N kurang dari sama dengan 0, 5 kurang dari 0, tidak. Jadi lanjut ke blok else. Dia tidak menampilkan N harus positif, tidak. Kemudian lanjut ke blok else, menampilkan awal kalimat barisan Fibonacci, perulangan I dari 1, 1 kurang dari 5, iya. Dia akan memanggil fungsi fib. Panggil fib 1. Cek N sama dengan 1 sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Ya, jadi dia akan mengembalikan 1. Tampil 1. Output saat ini barisan Fibonacci sama dengan 1. Cek I sama dengan 1 tidak sama dengan 5. Ya, tampil output barisan Fibonacci sama dengan 1. Kemudian I plus plus I sama dengan 2. Nah, berarti sama ya seperti tadi. Jadi dia akan menampilkan output juga satu lagi. Jadi 1, 1. Kemudian ketika I plus plus I sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 5, ya, dia akan memanggil fungsi fib 3, mengecek N sama dengan 3, sama dengan 1 atau sama dengan 2, tidak kan, jadi dia akan lanjut ke fungsi fib 2 ditambah fib 1. Fib 2 tadi 1 ditambah fib 1 tadi yang ke 1, 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia return 2, kembalikan 2. Nampilkan 2, outputnya jadi 1, 1, 2. Kemudian cek I sama dengan 3 sama dengan tidak sama dengan 5. Ya, jadi dia akan tampil output barisan Fibonacci 1, 1, 2. Kemudian I plus plus lagi, I sama dengan 4. I sama dengan 4 kurang dari sama dengan 5. Ya, dia akan memanggil fungsi fib 4. N ini diperiksa, 4 itu sama dengan 1 atau sama dengan 2. Tidak kan, jadi dia akan mengembalikan fib 3 ditambah fib 2. Yang ketiga tadi adalah 2, yang kedua tadi adalah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Dia akan melakukan proses yang sama sampai I itu 5. Nah, ketika I-nya sama dengan 5, dia akan mengecek. Ketika udah dicek kan otomatis tidak ya. Kemudian mengembalikan Fibonacci 4 ditambah Fibonacci ketiga. Yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi dia akan mengembalikan nilai 5. Outputnya juga jadi 1, 1, 2, 3, 5. Dan ketika I plus plus, I6, dia udah lewat dari N. Berarti perulangan berhenti cetak baris baru. Program pun selesai. Nah, ini sama seperti yang udah saya input tadi ya. Untuk flowchartnya nih, simbol ini untuk fungsi fib, start dengan simbol oval. Udah pengecekan kondisi, N ini sama dengan 1 atau sama dengan 2. Jika iya, dia akan return 1. Jika tidak, dia akan return fib N1 ditambah fib N-2. Lalu N. Untuk flowchart mainnya, sini start simbol oval, input N, kemudian pengecekan kondisi, N kurang dari sama dengan 0. Jika benar, dia akan outputnya N harus positif. Kemudian, lalu program selesai. Nah, jika tidak, dia akan masuk perulangan untuk memanggil setiap ketika fungsi fib itu dipanggil. Jadi melakukan perulangan sampai ke N, dia akan di sini proses ya. Pokoknya ini tuh proses ya. Ini proses fib I. Dia memanggil fungsi fib I. Kemudian I tidak sama dengan N, maka dia akan cetak koma, dan I plus plus, sampai setelah ini keluar, dia akan mencetak baris baru, lalu N. Nah, di sini untuk proses. Jangan lupa proses. Nah, nanti saya akan perbaiki bagian itu.
Nah, baiklah itu saja mengenai penjelasan soal ketujuh UTS dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih.